menjelaskan tentang siklus butuan. Perkenalkan, nama saya Rama Kaputra, NIM TS 24125. Perkenalkan, nama saya Riano Widyartoyo, NIM TS 24123. Perkenalkan, nama saya Raditya Garasi Mahendra, NIM TS 24124. Perkenalkan, nama saya Wisnu Satrio Wahyutomo, NIM TS 24122. Perkenalkan, nama saya Ari Rambu Ana, NIM TS 24126. Pertama-tama yaitu dalam pembangunan infrastruktur seperti jembatan, jalan tol, bendungan, dan begitu bertingkat, kondisi tanah dan batuan di lokasi proyek sangat menentukan keberhasilan dan keamanannya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenali geologi rekayasa, yaitu cabang ilmu geologi untuk mempelajari karakteristik tanah dan batuan yang berkaitan langsung dengan perencanaan pelaksanaan konstruksi teknik sipil. Kemudian geologi rekayasa membantu para infrastruktur insinyur memahami kondisi permukaan seperti jenis batuan, struktur geologi, kestabilan lereng hingga peredaran air tanah. Dan tersebut sangat penting untuk menentukan desain fondasi yang tepat, menghindari risiko longsor, serta memastikan konstruksi berdiri di atas tanah yang stabil. Ya. Lalu penting juga untuk memahami siklus batuan. Siklus ini menjelaskan bagaimana batuan bisa berubah bentuk melalui proses alam seperti peletakan, pengendapan, dan pemangkasan. Pengetahuan tentang siklus batuan dapat membantu dalam menilai kekuatan dan umur batuan yang akan digunakan atau dilalui oleh konstruksi. Seringkali proyek infrastruktur menghadapi kendala karena kurangnya studi geologi awal, misalnya jalan bergetar karena dibangun di atas tanah yang stabil. Maka dari itu, keterlibatan ahli geologi berjalan lancar dan aman dalam menjaga objek yang panjang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah tanah tidak stabil. Contoh, tanah lempung yang mudah mengembang dan menyusut dapat menyebabkan retakan pada bangunan. 2. Longsor dan erosi. Daerah dengan kemiringan tinggi tanpa kontrol drainase bisa longsor. Kondisi batuan. Batuan yang retak atau lapuk akan melemahkan pondasi struktur seperti terowongan atau bendungan. 5. Air tanah. Ori yang tinggi bisa menyebabkan likuifikasi atau kegagalan lereng. Aktivitas seismik. Proyek di daerah rawan gempa perlu disesuaikan dengan kondisi tektonik lokal. Apabila kondisi geologi di lokasi proyek tidak diperhitungkan sejak awal, hal ini dapat menimbulkan permasalahan yang serius. Dalam pelaksanaan maupun keberlangsungan bangunan. Misalnya, jika tanah di area tersebut bersifat labil atau batuannya mudah rapuh, maka risiko kerusakan struktural seperti retakan, penurunan fondasi, bahkan keruntuhan bangunan menjadi sangat tinggi. Selain menimbulkan kerugian secara finansial, kondisi ini juga berpotensi membahayakan keselamatan manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian geologi rekayasa sebelum proyek konstruksi dimulai. Kajian ini memungkinkan tim perencana memahami karakteristik
tanah dan batuan secara menyeluruh, sehingga dapat menentukan struktur desain struktur, jenis fondasi, serta metode penanganan geoteknik yang paling tepat. Dengan langkah ini, proyek dapat berjalan lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Oke, sekarang kita akan masuk pada ruang lingkup utama geologi rekayasa dalam proyek teknik sipil. A. Investigasi geoteknik awal, yang di dalamnya adalah studi peta geologi, bor tanah, logging batuan, dan uji laboratorium. Menentukan daya dukung tanah dan batuan, potensi longsor, dan permeabilitas. B. Evaluasi risiko geologi. Yang pertama, mengidentifikasi potensi bahaya seperti gempa bumi, tanah longsor, retakan tanah, dan likuifaksi. C. Rekomendasi desain struktur, termasuk memberikan data geologi untuk pemilihan jenis fondasi atau dangkal dan tiang pancang. Kedua, menentukan arah dan kedalaman penggalian, serta penguatan lereng atau dinding penahan tanah. D. Pemantauan konstruksi dan pasca konstruksi. Termasuk di dalamnya itu menggunakan instrumen geoteknik seperti piezometer, inclinometer, dan extonometer untuk memantau stabilitas lereng, pergerakan tanah, dan perubahan tekanan air tanah. E. Mitigasi dan solusi geoteknik. Teknik perkuatan tanah, drainase bawah permukaan, sistem penahan longsor, dan penguatan fondasi. Nah, itu semua memiliki solusi dan strategi. Solusi dan strateginya yaitu pertama, melibatkan ahli geologi rekayasa. Termasuk di dalamnya itu mengikutsertakan tenaga ahli sejak tahap perencanaan proyek. Kedua, memberikan masukan teknis tentang kondisi tanah dan batuan. Kedua, melakukan kajian geologi menyeluruh, yaitu survei lapangan dan uji laboratorium, seperti SPT, Cordrain, dan lain-lain. Yaitu berikutnya, pemetaan geologi teknik untuk mengetahui resiko alam. Ketiga, penyesuaian desain berdasarkan data geoteknik, yaitu mengadaptasi desain fondasi dan struktur sesuai karakter tanah. Kedua, menghindari penggunaan desain standar pada lokasi berisiko. Berikutnya, penerapan sistem mitigasi risiko, pembuatan drainase dan penguatan lereng pada area rawan longsor, menghindari zona sesar aktif atau daerah batuan tidak stabil. Berikutnya, peningkatan kapasitas tim proyek, pelatihan geologi teknik bagi tim teknik sipil dan kontraktor, penyeluruhan mengenai bahaya geologi dan cara mengatasinya. Terakhir, monitoring dan evaluasi proyek, pemantauan kondisi tanah dan struktur secara berkala. Kedua, pemasangan alat sensor untuk mendeteksi pergerakan tanah. Ada beberapa contoh dalam aplikasi nyatanya ya, yaitu yang pertama terowongan, analisis kestabilan batuan dan mitigasi air tanah untuk mencegah keruntuhan. Kedua, jembatan, pemilihan lokasi pilar berdasarkan kondisi tanah dan kedalaman batuan keras. Yang terakhir, bendungan, studi litologi dan sesar aktif agar tidak dibangun di zona patahan aktif. Siklus batuan atau rock cycle, yaitu proses alami yang menggambarkan perubahan dari satu jenis batuan ke jenis lainnya dalam jangka waktu geologis. Berikut penjelasan lengkap dan rinci dari setiap tahap dalam gambar. Yang pertama, magma. Magma adalah batuan cair panas yang berada di bawah permukaan bumi. Ketika magma mendingin dan mengeras, ia membentuk batuan beku. Yang kedua, batuan beku. Terbentuk dari proses pendinginan magma, baik di bawah permukaan atau di permukaan. Contohnya adalah batu granit dan basalt. Proses selanjutnya, jika terkena pelapukan dan erosi akan menjadi sedimen. Jika melebur, kembali menjadi magma. Ketiga, pelapukan dan erosi.
batuan beku, sedimen, atau metamorf mengalami pelapukan karena cuaca, air, dan erosi. Hasilnya adalah sedimen berupa pasir, lumpur, kerikil, dan lain-lain. Keempat, sedimen. Fragmen batuan kecil yang terbentuk dari proses pelapukan akan mengalami pengendapan, pemadatan, dan fermentasi menjadi batuan sedimen. Yang kelima, batuan sedimen. Terbentuk dari pemadatan dan pembatuan sedimen. Contohnya, batu pasir dan batu kapur. Proses selanjutnya, jika terkubur lebih dalam, terkena panas dan tekanan, berubah menjadi batuan metamorf. Bisa juga melebur menjadi magma. Yang keenam, batuan metamorf. Terbentuk dari batuan yang sudah ada, beku atau sedimen, yang mengalami panas dan tekanan tinggi tanpa meleleh. Contoh, marmer dari batu kapur, sis dari sel, bisa melebur menjadi magma, teralami pelapukan dan erosi, jadi sedimen. Siklus tersebut terus berulang secara terus-menerus. Semua jenis batuan bisa berubah menjadi jenis lain dalam siklus ini, tergantung proses yang dialami. Melebur, pendinginan, pelapukan, tekanan, atau pembatuan. Yaitu tahap dari awal sampai akhir pembangunan. Tahapannya butuh tahu, analisis, rancang, bangun, rawat. Jadi kita tahu dari awal butuh apa, kondisi geologi gimana, baru bikin desain yang aman. Dengan siklus ini, bangunan bisa lebih terencana, aman, dan awet. Kesimpulan dari materi yang kelompok kami sampaikan adalah geologi rekayasa adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari karakteristik tanah dan batuan yang berkaitan langsung dengan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi teknik sipil. Pemahaman yang baik mengenai geologi rekayasa sangat krusial dalam pembangunan infrastruktur seperti jembatan, jalan tol, bendungan, dan gedung bertingkat. Ilmu ini membantu para insinyur untuk memahami kondisi bawah permukaan tanah, termasuk jenis batuan, struktur geologi, kestabilan lereng, dan keberadaan air tanah. Pengetahuan ini sangat penting untuk menentukan desain fondasi yang tepat, menghindari risiko longsor, dan memastikan konstruksi dibangun di atas tanah yang stabil. Selain itu, pemahaman mengenai siklus batuan juga diperlukan untuk menilai kekuatan dan umur batuan yang akan digunakan atau dilalui oleh proyek konstruksi. Seringkali proyek infrastruktur mengalami kendala akibat kurangnya studi geologi di tahap awal perencanaan. Oleh karena itu, keterlibatan ahli geologi sejak awal proyek menjadi sangat penting untuk memastikan proyek berjalan lancar dan aman dalam jangka waktu panjang. Secara keseluruhan, geologi rekayasa memainkan peran yang vital dan keberhasilan dan keamanan proyek konstruksi teknik sipil. Demikian presentasi dari kami. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang topik yang kami bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.